Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah sarapan hari ini? Kalau boleh tahu, apa menu makan hari ini? Boleh share di kolom komentar ya. Karena hari ini kita akan membahas makanan tradisional dari berbagai provinsi di Indonesia. Wah, mantep banget ini. Pasti dijamin bikin lapar. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budayanya. Dari rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, hingga ke makanan-makanannya yang sangat luar biasa. Kita dapat menikmati sejuta cita rasa yang berbeda dari makanan-makanan berbagai daerah. Karena keberagaman inilah, kita seharusnya bangga tinggal di Indonesia. Kalian nanti akan mengetahui berbagai macam makanan tradisional dari Indonesia dan belajar menghargai perbedaan. Ayo sekarang kita ke Pulau Sumatera dan lihat ada makanan apa aja ya di sana. Check it out. Aceh. Aceh adalah provinsi paling ujung di Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Hayo, siapa yang masih ingat tarian tradisionalnya yang sudah sangat terkenal itu? Betul sekali, tari saman. Kalau kalian ke Aceh, belum lengkap rasanya kalau belum mencoba mie Aceh. Hah? Mie Aceh? Mie Aceh adalah mie kuning tebal yang dilengkapi dengan irisan daging sapi atau daging kambing, bisa juga seafood, udang atau cumi. Disajikan dengan kuah yang pedas dan gurih. Ditaburi dengan emping, mentimun, bawang goreng, dan jeruk nipis. Ini seger banget pastinya. Ada yang sudah pernah mencoba mie Aceh? Next, sekarang kita ke Sumatera Utara. Sumatera Utara, ibu kotanya adalah Medan. Salah satu makanan khasnya yaitu bika Ambon. Hah? Bika Ambon? Nah loh, ini bukan dari Ambon ya. Memang namanya bika Ambon, tapi ini berasal dari Sumatera Utara. Siapa yang sudah pernah mencobanya? Kue ini berwarna kuning dan memiliki rongga di bagian dalamnya. Selain itu, kue basah ini memiliki cita rasa dan aromanya yang khas. Next, sekarang kita ke Sumatera Barat. Sumatera Barat, ibu kotanya adalah Padang. Mendengar kata Padang, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan ini. Betul sekali. Makanan tradisionalnya adalah rendang dan bubur kampiun. Kalian pasti suka kan makan rendang, terutama waktu lebaran? Betul nggak? Rendang terbuat dari daging sapi atau daging kambing, bisa juga ayam atau daging bebek yang diproses atau memasaknya selama berjam-jam dengan suhu yang rendah. Masakan ini dihasilkan oleh proses yang sangat lama dengan aneka rempah-rempah dan santan. Biasanya memasaknya hingga dagingnya berwarna hitam pekat. Rendang juga bisa dimasak singkat loh sampai santannya belum surut. Namanya yaitu kalio. Mau jadi lapar kan ya? Satu lagi yaitu bubur kampiun. Apa itu bubur kampiun? Bubur ini sama seperti bubur sumsum. Terbuat dari campuran ketan putih, bubur sumsum, ketan hitam, kolak pisang atau ubi, bubur kacang hijau atau cendil. Wah, komplit banget ya. Bubur ini memang terkenal sangat lengkap. Ini sih pasti kenyang. Next, kita ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, ibu kotanya adalah Palembang. Wah, kalian pasti sudah tidak asing lagi nih kalau mendengar kata Palembang. Apa ayo makanan khasnya? Betul sekali, empek-empek. Siapa sih yang gak suka empek-empek? Empek-empek terbuat dari daging ikan yang digiling, lalu dicampur dengan tepung kanji, serta bahan-bahan lainnya seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Setelah direbus lalu digoreng. Kemudian disajikan dengan bumbu cuko yang rasanya asam manis dan sedikit pedas. Wah, seger banget. Next, sekarang kita ke Jakarta.
Jakarta adalah ibu kota dari negara kita, Indonesia. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Nah, mereka memiliki beberapa makanan khas atau makanan tradisional. Dodol Betawi dan bubur Aceh. Hah, apa itu? Dodol Betawi terbuat dari ketan, gula merah, gula putih, dan santan. Lalu dimasak di atas tungku kayu selama 8-12 jam. Sambil diaduk-aduk menggunakan pengaduk. Wah, ini sih pasti pegel banget ya. Tapi karena proses masaknya yang lama ini membuat rasa dodolnya semakin nikmat. Ada yang pernah coba? Lalu ada bubur Aceh. Bubur ini berbeda dengan bubur-bubur yang biasa kita makan. Kuahnya gelap karena terbuat dari kuah semur daging yang khas. Ditambah potongan daging sapi dan kentang. Ada topping teri ikan asin, kacang tanah goreng, daun kucai, dan bawang goreng. Enak, saya pun pernah coba. Next, sekarang kita ke Jawa Barat. Jawa Barat ibu kotanya adalah Bandung. Nah, Jawa Barat nih tempat kita tinggal sekarang memiliki banyak sekali makanan khas atau makanan tradisionalnya. Ada lotek, colenak, peyem Bandung, nasi tutuk oncom, dan ada sate Marangi dari Purwakarta. Sate Marangi terbuat dari daging sapi atau daging kambing yang sebelumnya daging direndam oleh bumbu-bumbu seperti ketumbar, gula merah, dan rempah-rempah lainnya. Sehingga rasanya menjadi lebih khas dan sedikit manis. Disajikan dengan bumbu kecap dan oncom. Enak banget. Siapa yang jadi lapar? Next, sekarang kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ibu kotanya adalah Semarang. Di Jawa Tengah terdapat makanan tradisional yang sudah sangat terkenal enaknya, yaitu ada ronde, lumpia Semarang, dan bubur lemu dari Solo. Ronde atau wedang ronde adalah minuman yang terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat-bulat lalu diberi isian kacang. Lalu disiram dengan kuah yang terbuat dari jahe, gula merah, dan serai yang masih panas. Tambah kolang-kaling, kacang tanah sangrai, dan irisan roti tawar. Ini adalah minuman yang bermanfaat karena meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat menghangatkan badan ketika kita kedinginan. Lalu ada bubur lemu dari Solo. Terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan, ditambah opor ayam, daging ayam, dan tahu serta sambal goreng krecek. Dijamin enak dan kenyang. Next, sekarang kita ke Jawa Timur. Jawa Timur, ibu kotanya adalah Surabaya. Salah satu makanan khasnya yaitu rujak cingur. Ini berbeda ya dengan rujak-rujak yang biasa kita makan. Rujak cingur terbuat dari irisan mulut sapi yang sudah direbus, lalu ditambah irisan timun, bengkuang, mangga muda, nanas, tahu, tempe, toge, kakung, dan kacang panjang. Lalu disiram dengan kuah petis. Siapa yang sudah pernah mencoba rujak cingur? Boleh share di bawah ya. Next, sekarang kita ke Kalimantan. Tepatnya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada makanan khasnya yaitu bubur gunting. Rasanya mirip dengan bubur sumsum. Adonannya dibentuk dengan cara digunting, lalu dipotong-potong. Makanya disebut bubur gunting. Disiram dengan kuah yang terbuat dari santan, gula merah, dan daun pandan. Next, kita ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ibu kotanya adalah Manado. Nah, di sini ada salah satu makanan khasnya yaitu bubur tinutuan. Bubur ini terbuat dari beras lalu dicampur dengan berbagai macam sayuran seperti labu kuning, daun singkong, bayam, kangkung, daun gedi, jagung, dan kemangi. Kalian sudah pernah mencobanya? Next, sekarang kita ke pulau paling timur Indonesia yaitu Papua. Di Papua ada salah satu makanan yang sudah sangat terkenal yaitu
Papeda. Betul sekali, papeda. Terbuat dari tepung sagu, teksturnya sangat lengket seperti lem. Disajikan dengan kuah kuning dan ikan gabus atau ikan kakap, atau bisa dengan ikan yang lainnya. Siapa yang sudah pernah mencoba papeda? Bagaimana rasanya? Jadi lapar ya. Itu baru beberapa makanan khas dari beberapa provinsi di Indonesia. Masih banyak lagi makanan tradisional yang belum Ibu sebutkan. Kalau kalian tahu makanan tradisional lainnya, boleh komen di bawah ya. Walaupun sekarang sudah banyak makanan modern yang datang ke Indonesia, tapi kita juga harus melestarikan budaya Indonesia dengan cara memakan makanan tradisional. Karena selain rasanya yang tak kalah enak, makanan tradisional kita sangat menyehatkan karena terbuat dari bahan-bahan alami. Sudah makan makanan tradisional Indonesia hari ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love ya.